Inikah alasannya Rainer sangat membenci ibunya? Gadis itu akhirnya bisa merasakan betapa tertekan Rainer selama ini. Ibu guru, kata ibuku dia tidak boleh berada di kelas kita. Suruh Rainer keluar dan jangan pernah kembali ke kelas ini, kata anak bernama Jian itu yang langsung ditimpali anak lainnya. Iya, dia tidak boleh di sini. Dia tidak memiliki ibu. Dia tidak pantas bergabung dengan kita. Kesabaran Valerie terasa sudah di ambang batas, sampai dia menatap guru muda yang hanya diam tidak berkutik. Entah apa tugasnya menjadi pengajar jika hanya diam seperti itu. Ibu guru, apakah seperti ini selalu yang terjadi? Tanya Valerie. Rainer yang sejak tadi diam di kursinya pun berdiri dan berkata kepadanya, keluar dan pergilah pulang, aku tidak butuh dibela. Salah satu wali murid lainnya pun datang dari luar sana dan langsung menjawab perkataan Rainer. Ya, karena kau memang sangat kurang ajar. Tidak seharusnya mendapat pembelaan. Entah apa tugas orang tuamu, sampai mengabaikan anaknya menjadi seseorang yang sangat mengerikan. Wanita bertubuh gempal itu mendekati Valerie dan memberikan tatapan benci juga kalimat yang semakin memojokkan. Kau pengasuhnya, tolong katakan pada ayah anak itu agar mencarikannya seorang ibu. Sangat miris. Ibunya bahkan membuangnya. Asal kau tahu, dia memukul kepala Jeanku sehingga berdarah. Valerie sampai mematuh mendengar perkataan si wali murid. Tidak percaya Rainer melakukan hal yang mengerikan. Dan bertepatan pula anak itu berbicara dari arah sana, mengalihkan mata Valerie kepadanya. Keluar kataku, kau tidak perlu di sini. Lihat bukan? Bahkan pengasuhnya saja dia usir dengan kasar. Kenapa kau mau menjadi pengasuhnya? Kesabaran seseorang ada batasnya, dan itulah yang Valerie rasakan di sini. Dia balas tatapan wanita bertubuh gempal itu, lalu menjawab hinaan yang tadi dia lontarkan. Aku ibunya Rainer, perkenalkan, dan tolong jelaskan, apa maksudmu mengatakan putraku dibuang? Mata si wanita gempal lantas membesar mendengar apa yang dikatakan oleh Valerie. Benarkah dia ibunya anak itu? Sementara seluruh dunia tahu, Rainer tidak memiliki ibu. Dan seseorang datang mengaku sebagai ibunya. Dia gugup sejenak. Kau ibu anak itu? Si wanita bertubuh gempal bertanya ragu. Bagaimana bisa? Jangan bercanda, Nona. Kau terlihat seperti seseorang yang belum memiliki anak. Sindirnya lagi, menatap Valerie dari atas sampai ke bawah. Apakah aku menyuruhmu untuk mengomentari tubuhku? Jelaskan, kenapa kau sangat tega menyakiti hati seorang anak kecil? Kata Valerie tegas. Wanita setubuh gempal terlihat gugup beberapa saat. Tapi kemudian dia mengangkat wajahnya dengan berani. Matanya menatap Valerie dengan sorot menghina sebelum kalimat pedas itu keluar dari mulutnya. Oh, jadi kau ibu anak itu? Baiklah. Karena kau sudah ada di sini, maka aku akan mengatakan kepadamu bahwa anakmu sangat tidak terdidik. Dia tidak pantas berada di kelas ini dan membuat semua anak takut kepadanya. Bawalah anakmu pergi dari sini agar tidak menyakiti anak lainnya. Tajam, kalimat itu sudah di luar batas, membuat Valerie tidak bisa mengendalikan kemarahan. Dia membalas perkataan si wanita dengan kalimat yang tidak kalah menyakitkan, meski terdengar anggun. Oh, benarkah? Aku rasa orang tua sepertimu lah yang membuat anaknya berani menghina anak lain, sehingga Rainerku menjadi marah. Sangat kasihan. Orang tua yang seharusnya menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya, justru menjadi duri yang membuat anaknya memusuhi anak lainnya. Aku akan membuat anakmu berhenti dari sekolah ini jika kau tidak meminta maaf kepada Rainerku, ancam Valerie. Jujur, dia sendiri tidak begitu yakin mengingat dirinya hanyalah orang asing. Tapi jika Jupiter mendengar kabar ini, Valerie yakin pria itu harus setuju dengannya. Valerie sendiri yang akan mengumpat pada Jupiter jika pria itu tidak membela anaknya sehingga nyaman bersekolah. Mungkin kalian hanya mendengar nama Rainer, anak yang dibuang oleh ibunya. Lalu, apakah kalian tahu siapa ayahnya? Aku rasa kalian tidak tahu ya, ucapnya lagi. Dan kali ini Valerie berjalan menuju meja Rainer. Dia
adalah putra dari keluarga Le Manuel. Silakan kau tanyakan pihak sekolah ini jika kau ragu dengan perkataanku, sambungnya dengan tegas. Si wanita bertubuh gempal lantas sangat terkejut mendengar nama keluarga Le Manuel disebutkan. Dia gugup seketika dan mulutnya bertanya gemetar. Apa maksudnya? Anak gila itu anak dari Jupiter Le Manuel? Dia tidak gila. Putraku normal seperti anak lainnya. Kaulah yang mendoktrin otak anakmu sehingga menyebut putraku seperti itu, sentak Valerie dengan dada yang naik turun. Setelahnya, dia tatap wajah anak itu dan mengambil tangan Rainer untuk berdiri. Ayo sayang, kita tunggu itikat baik dari pihak sekolah dan semua orang tua murid untuk meminta maaf kepadamu. Dia bawa anak itu keluar dari dalam kelas. Rainer yang merasakan pembelaan pertama dari ibunya, kali ini tidak mengelak saat dia dibawa keluar. Anak itu dengan diam membiarkan Valerie membawanya ke taman sekolah dan duduk diam di saat Valerie menaikkannya ke atas kursi taman. Rainer menunduk, menatap kedua kaki yang menggantung di atas tanah, tidak berani mengatakan apapun. Rainer, apa kau takut? Tanya Valerie, yang hanya dijawab anggukan oleh anak itu. Dia tetap menunduk tanpa mau menatap Valerie. Baiklah, kau tidak perlu takut, oke? Ketika mereka tidak meminta maaf kepadamu, aku akan membuat mereka semua menyesal, tambahnya, meski dia sendiri masih ragu. Bagaimana jika semua orang tahu Jupiter membawa istrinya yang lari kembali ke dalam rumah? Mungkin lelaki itu akan menjadi bahan omongan bagi semua orang, sehingga Jupiter akan marah pada Valerie. Dia sudah di luar batas dan itu membuatnya takut. Maafkan aku, kau seperti itu karena aku, kata Valerie, membayangkan betapa sulitnya kehidupan yang dilalui anak ini. Rainer menanggung hinaan setiap hari sehingga tidak kuat dan memilih tidak berangkat ke sekolah. Dan semua orang di rumah beranggapan dia adalah anak yang malas. Bahkan Jupiter pun tidak paham apa yang membuat anak ini tidak mau bersekolah. Sebenarnya keluarga macam apa itu? Kau tidak seharusnya membelaku. Semua orang menjadi menghinamu, bisik Rainer. Setelah beberapa menit mereka terdiam dalam kebisuan. Nada bicara yang sangat pelan membuat Valerie menjadi terenyuh. Hatinya bagaikan diiris-iris belati, seakan bisa merasakan apa yang ada di dalam dada anak ini. Dia mengerti kenapa tadi Rainer membentak dan menyuruhnya pergi dari kelas. Ya, Rainer mengusirnya karena anak itu tidak ingin Valerie mendengar hinaan dari teman-teman satu kelasnya. Valerie bisa mengetahui perasaan hati Rainer yang meski selalu berkata kasar dan angkuh, sebenarnya anak itu tidak ingin ibunya dihina oleh orang lain. Rainer adalah anak yang ditinggal ibunya sendiri, tapi bagaimanapun dia tetap mencintai ibunya di dasar hati terdalam. Valerie semakin terenyuh mengingat dirinya yang hanya ibu bohongan. Akankah bisa memberikan cinta yang dibutuhkan oleh Rainer? Dia memeluk pundak Rainer tanpa mengatakan apapun, dan anak itu hanya diam di pelukannya. Kemudian Valerie terdiam ketika Rainer bertanya kepadanya, apakah kau akan tinggal selamanya denganku? Kau tidak akan membuangku lagi, kan? Apa yang akan Valerie katakan kepada anak itu? Benarkah dia bisa tinggal selamanya dengan mereka? Dan bagaimana dengan Megan, ibu kandung anak ini? Mungkin dia juga berpikir ingin kembali. Dia mematung, tidak tahu akan menjawab bagaimana lagi. Kau tidak harus menjawabnya, ucap anak itu kemudian. Nada kecewa menyelimuti kalimat yang terucap kan sangat pelan itu. Rainer menginginkan Valerie terus di sisinya, tapi tidak berani mengutarakan apa yang ada di dalam hati. Dia takut kecewa jika menaruh harapan kepada wanita yang dia yakini adalah ibunya. Sebelum Valerie menemukan jawaban yang tepat untuk Rainer, mereka didatangi kepala sekolah yang sudah berusia sepuh. Pria berpakaian rapi itu meminta mereka ikut ke kantor untuk menyelesaikan masalah yang tadi sempat heboh. Di sana, terdapat wali murid juga sedang duduk di atas sofa menunggu kedatangan mereka. Si wanita bertubuh gempal mencibirkan bibir melihat Valerie dan Rainer duduk di depannya. Maaf nyonya, tolong minta maaflah kepada Rainer seperti yang dikatakan Nyonya Le Manuel.
Katanya kepala sekolah itu kemudian. Tentu saja si wanita gempal tidak rela. Menurutnya sangat tidak wajar seorang dewasa harus meminta maaf kepada seorang anak kecil hanya karena dia anak dari orang kaya. Enak saja, aku harus meminta maaf kepada anak gila ini. Lagian, siapa yang percaya dia putra Jupiter dan Manuel? Bisa saja perempuan itu berbohong demi membuat dirinya terlihat hebat. Pikirnya tidak rela. Dia juga pernah mendengar kasakusuk yang mengatakan istri Jupiter melarikan diri sejak 5 tahun yang lalu. Apa ketika aneh jika seseorang tiba-tiba mengaku sebagai istrinya? Paling juga orang ini hanya ingin membuat sensasi. Wanita itu menatap Valerie sinis. Kepala sekolah, apakah ini tidak berlebihan? Yang bermasalah adalah anak-anak. Kenapa harus menyuruh aku meminta maaf kepadanya? Bukankah hal biasa jika anak-anak berkelahi? Mereka akan kembali akur setelahnya. Bukankah begitu? Ucap si wanita bertubuh gempal. Lagian, andai pun benar anak ini adalah putra Jupiter, sepertinya dia tidak perlu merasa takut, karena selama 3 tahun Reina bersekolah di sana, tidak sekalipun ada yang mengetahui siapa ayah anak ini. Mereka hanya mendengar isu yang mengatakan Rainer adalah anak yang terbuang, ditinggal pergi oleh ibunya, dan tidak seorang pun yang pernah melihat anak itu diantar oleh keluarganya. Mungkin Jupiter juga tidak peduli pada anak itu, pikirnya lebih berani. Dari tatapan sini si wanita bisa Valerie simpulkan bahwa ibunya Jean itu tidak akan pernah mau meminta maaf kepada Rainer. Valerie menjadi kehabisan kesabarannya. Nyonya, apakah Anda tidak bisa melupakan masalah ini? Bagaimana jika anak-anak saja yang kita suruh saling memaafkan? Kata si kepala sekolah seperti mendukung si wanita gempal untuk tidak meminta maaf. Valerie menghembuskan kasar napasnya. Dia benar-benar kehabisan kesabaran. Lantas tanpa berpikir panjang dia berkata, "Begitu ya? Jika menurut kalian seperti itu, tapi maaf, aku tidak bisa membiarkan putraku dipandang remeh oleh orang lain, maka biar suamiku yang mengurus masalah ini." Dia bersiap untuk berdiri dan mengajak Rainer pergi. "Ayo sayang, biarkan ayahmu yang menyelesaikan semua ini." Sangat keterlaluan bukan? Bahkan kepala sekolahnya saja sangat acuh. Inilah sebabnya semua anak di sekolah itu meremehkan Rainer. Valerie tidak akan membiarkan mereka lepas kali ini. Dan lihatlah si wanita dan kepala sekolah itu membelalak mendengar ancamannya. Sementara itu di kantornya, Jupiter tidak fokus bekerja saat ini. Pikirannya terus berkelana, memikirkan mantan istrinya yang kini tinggal dengannya. Jupiter mulai memikirkan banyak hal. Dia takut jika niatnya untuk membuat Megan tersiksa justru sebenarnya salah. Lelaki itu tidak rela jika nanti Rainer menjadi lengket kepadanya. Dia sangat percaya diri. Jupiter mendengus mengingat lagi ucapan Valerie pagi tadi, dan itu membuatnya sangat kesal. Dengan wanita itu menyebut Rainer adalah putranya, menurut Jupiter itu sudah sangat keterlaluan. Wanita itu terlalu percaya diri bahwa dia akan mendapatkan hati anak laki-lakinya. Lihat saja, dia sendiri yang akan memohon untuk berhenti menjadi pengasuh Rainer. Gumam Jupiter mengalihkan keraguan di pikirannya. Belum lagi jika dia teringat dengan perkataan Valerie tempo hari yang menyuruh agar Jupiter tidak jatuh cinta untuk yang kedua kali kepadanya. Wanita itu terlalu percaya diri. Siapa yang akan jatuh cinta pada wanita yang sudah bekas dari pria lain? Sangat menjijikan. Lagi dia mendengus tidak senang.